Assalamualaikum, selamat datang di channel saya ini. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berdoa dan berharap semoga kalian selalu dalam keadaan bahagia, sehat walafiat, dan berkecukupan. Seperti biasa, dalam video-video saya akan membahas berbagai tema. Untuk tema sekarang, ya tema yang ringan-ringan saja. Kita membedah diri, ya, tema membedah diri. Semoga nanti video ini bermanfaat buat kalian. Simak dan tonton sampai habis. Oke, saya buka dengan sebuah kutipan. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka pasti akan mengenal Tuhannya. Saya ulang lagi ya. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Oke, yuk kita sekarang belajar mengenal diri. Mengenal diri kita. Di mana diri kita, diri manusia terbagi menjadi dua, yaitu bagian jasmani dengan bagian rohani. Bagian rohani itu berkaitan dengan masalah nantinya spiritualitas, ya, tentang masalah bagaimana rohani kita, ya, itu memang pengkajiannya lebih dalam. Jadi kalau di sini nanti saya akan bahas tentang pengkajian jasmani, bukan dalam pengertian tentang sebagaimana kedokteran membahas atau biologi membahas tentang seluk-beluk organ dan sebagainya. Saya akan membahas tentang 4 elemen dasar pembentuk manusia. Nah, mungkin kalian di rumah sudah tahu bukan, bahwa kita memiliki atau kita dibentuk oleh 4 elemen dasar dari bumi dan langit. Pertama adalah tanah, yang kedua adalah udara, ketiga air, dan keempat adalah api. Nah, masing-masing dari 4 elemen ini memiliki sifat dasar, sifat bawaan. Nah, nantinya saat ruh ini dimasukkan kepada tubuh kasar, tubuh badan kasar, jasad kasar yang terdiri dari 4 elemen dasar ini, maka kemudian diri manusia, jiwa manusia ini akan dipengaruhi oleh 4 elemen dasar, sifat dasar dari 4 elemen itu. Itu ya. Makanya itu yang kita kaji nantinya. Seberapa pengaruhnya 4 elemen ini kepada jiwa manusia, ya, karena manusia dibungkus oleh badan kasar jiwanya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang lebih dulu tentang tanah. Tanah ini adalah ibu bumi, ya. Tanah ini adalah ibu bumi. Dia pembentuk elemen dasar manusia berupa ini yang terlihat, kulit, daging, dan sebagainya, yang itu hasil dari sari-sari makanan yang diambil dari tanah secara unsur, ya, sari-sari makanan kemudian menjadi bentuk daging kita. Nah, tanah ini memiliki sifat dasar, sifat bawaan. Dia sifatnya adalah kokoh, kuat. Diinjak pun dia kuat. Sebagaimana gunung, nah itu juga bagian daripada tanah yang berupa lipatan di permukaan bumi. Gunung ini adalah pasak-pasaknya bumi. Maka dia bertugas menyeimbangkan bumi. Maka jika kemudian bumi mengalami
ketidakseimbangan, maka mekanisme bumi akan bekerja menyeimbangkan kembali. Ada atau tidak adanya makhluk hidup di atas permukaan bumi, bumi akan menyeimbangkan dirinya sendiri. Bukankah bumi, langit juga adalah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa? Tentunya dia punya jiwa dan punya hidup ya, karena dari Maha Hidup. Dan perkara nanti kemudian ada manusia di permukaan bumi dan kemudian buminya, tanahnya ini menyeimbangkan, apalagi akibat eksploitasi dari manusia yang luar biasa ya, yang merusak bumi, merusak alam, maka bumi akan mengadakan mekanisme penyimbangan. Terjadilah gempa bumi seperti itu. Perkara kemudian terjadi korban yang besar, itu konsekuensi dari bumi yang melakukan keseimbangan dirinya. Jadi tanah ini adalah punya sifat dasar kokoh, kuat, dia adalah ibu bumi. Barang siapa yang mau merawat bumi ini, maka bumi akan memberikan kehidupan bagi manusia. Kita lihat misalkan petani itu ya, petani di sawah itu. Mereka menanam, apalagi dengan menanam tidak kategori memaksakan tanah untuk menghasilkan hasil yang di luar batas semestinya, maka bumi akan, sawah atau bumi ini akan memberikan yang terbaik. Nah, kemudian itu bisa kemudian menjadi sebuah makanan sandang, jadi makanan pangan dari manusia. Jadi barang siapa yang menjaga ibu bumi ini, tanah ini dengan lestari, selaras dan seimbang, ya, menjaga dan merawat, maka bumi pun akan memberikan yang terbaik buat manusia. Itu. Jadi orang-orang yang memiliki sifat tanah yang menonjol, biasanya orang ini kuat mentalnya, kokoh jiwanya, ya. Dia menjadi tumpuan bagi banyak orang. Di mereka itu memberikan mampu menyuburkan, mampu memberikan inspirasi kepada sekitarnya, kepada bawahannya. Dia menjadi tonggak dari lingkungannya, sebagaimana gunung jadi pasak bumi. Itu sifat dasar tanah bagi manusia yang menonjol, sifat tanahnya itu begitu, ya. Pemimpin harus juga memiliki sifat ini, nanti perpaduan dengan sifat yang lainnya. Yang kedua adalah udara. Udara ini dia merupakan bapak bumi. Maka dikatakan bumi dan langit, ibu bumi dan bapak langit. Nah, jadi otomatis udara ini punya peranan cukup besar dalam kehidupan manusia. Ya, udara ini bersifat lembut, gaib, ya, tak terlihat tetapi nyata bisa dirasakan hembusannya, belayannya di saat kita di luar rumah atau di lapangan bebas. Udara ini kalau secara komponennya, secara atomnya, hidrogen, oksigen dan sebagainya, dia betul-betul memberikan kehidupan untuk dihirup oleh semua makhluk yang ada di permukaan bumi. Begitu juga dengan manusia menghirup udara. Dengan udara ini manusia mendapatkan namanya bioelektrik, listrik semesta, listrik kehidupan, yang itu kemudian bisa menjadikan manusia memiliki yang namanya kehidupan, dia tetap bernyawa melalui nafasnya. Jadi nyawa itu tanda dari kehidupan yang berisi dari bioelektrik alam semesta, ya itu. Jadi nyawa itu. Makanya kalau orang mati itu kan sudah lagi tidak bernafas, ya. Orang mati tidak bernyawa, otomatis tidak bernafas. Makanya tanda ada nyawa adalah bernafas. Jadi manusia yang memiliki sifat menonjol dari udara ini, dia mampu memberikan kehangatan, kesejukan, kedamaian
kedamaian, kesejukan, membuat orang itu pun merasa nyaman bersamanya, ya. Orangnya halus, lembut, sopan, ramah tamah, ya, lembut, penuh kasih gitu. Karena sebagaimana udara, penuh kasih, lembut. Nah, ini kalau orang-orang yang didominasi udara, ya, seperti anak udara. Nah, kehadiran dimanapun dia dibutuhkan, ya. Dia memberikan kehidupan bagi lingkungan, bagi banyak orang. Dengan ilmunya, hartanya, pengalamannya, apa yang dia miliki itu bisa menghidupkan dari lingkungan atau masyarakat atau sekitarnya. Yang ketiga adalah air. Nah, air. Air ini adalah gabungan dua partikel, yaitu hidrogen dan oksigen. Sesungguhnya air adalah gas yang kemudian terikat dalam bumi menjadi sebuah benda cair. Sesungguhnya dia adalah partikel di antara keduanya, antara bapak bumi, bapak langit, yaitu bapak langit dan ibu bumi. Itu digabung kemudian menjadi air. Air itu jelas semua makhluk membutuhkan air, termasuk manusia. Jikalau air itu menjadi masalah dalam kehidupan makhluk, khususnya manusia, maka yang terjadi manusia akan mengalami kekeringan, mengalami bencana alam dan kematian. Betapa kita lihat banyak di daerah-daerah lain yang mengalami kekeringan karena tidak adanya air. Dan air ini menumbuhkan tanaman, menumbuhkan pepohonan, dan jadi sebuah hal yang diminum, ya, menjadi unsur yang diminum oleh manusia dan semua makhluk. Dan air ini yang berasal dari dalam tanah, kemudian di laut, melalui proses siklus pendek, menengah, panjang, sampai kemudian menjadi sumber air di pegunungan, mengalir kemudian di sungai-sungai, kemudian bermuara kepada laut, ya. Terus bagaimana sifat dasar dari air? Kita pelajari sekarang. Air itu punya sifat dasar, dia selalu mencari tempat yang rendah. Manusia kalau punya sifat dominan air, selalu orangnya rendah hati. Kemudian air ini lembut, ya, dipegang terasa lembut, ya, dan halus. Nah, makanya manusia yang punya dominasi sifat ini ya tentu orangnya lembut, orangnya juga penuh kasih, ya, orangnya juga memberikan kehidupan, memberikan inspirasi, bermanfaat, ya, gitu. Tapi juga air bisa menghancurkan. Betapa kita lihat bahwa air jika kemudian marah, ya, maka terjadi adalah air bisa membuat lingkungan menjadi banjir bandang, tsunami. Itu. Air bisa menjadi destroyer, destruktif. Air juga punya nilai positif. Maka tergantung manusianya. Kalau manusia merusak bumi, merusak ibu bumi, yang terjadi maka unsur-unsur bumi ini akan merusak. Ini adalah air. Jadi sifat air tadi selalu menjadi tempat yang rendah. Kedua, dia bermuara di samudra atau di laut. Orang yang memiliki jiwa laut adalah orang yang mampu menampung segala sampah dari sungai-sungai yang membawa kotoran. Kotoran dibawa, sampah-sampah yang dibawa oleh sungai itu muara ke laut, itu diterima, kemudian digarami, misalnya dihancurkan, ya, didaur ulang, dihancurkan. Nah, seperti itu. Jadi manusia seperti ini, manusia-manusia yang memiliki jiwa laut, mereka adalah mampu menerima, menampung semua keluhan, semua masalah, semua sampah emosi, pikiran dari orang-orang yang datang kepadanya. Kemudian dia mendengar, dia terima, kemudian dia
hancurkan, dia garami oleh jiwanya yang meluas melebar bagai samudra. Nah, itu kemudian dari situ air kemudian melalui pemanasan, penguapan, kemudian menjadi awan mendung, kemudian menjadi hujan. Nah, itu pun kembali ada siklusnya begitu. Hujan ini bermanfaat buat yang ada di daratan. Jadi orang-orang yang memiliki jiwa air, ya, atau jiwa samudra, orangnya ini memang berhati lapang, berjiwa besar, ya, sampai juga orangnya lemah lembut. Tapi dia punya ketegasan yang bijaksana, ketegasan yang terukur, ya, begitu. Berikutnya adalah angin, api. Nah, api ini adalah juga unsur gas, ya, elemen di antara bumi dan langit. Karena api itu juga di dalam perut bumi ada, ya, kemudian diambil, dibakar, menghasilkan api. Jadi api ini pun dalam keperluan tertentu yang positif dibutuhkan oleh semua makhluk, termasuk matahari itu adalah dari ledakan nuklir yang menghasilkan api, kemudian cahayanya sampai ke bumi dan menyinari bumi menjadi terang dan bumi menjadi sebuah hidup, ya, dan banyak kehidupan seperti itu. Jadi api dalam taraf tertentu kita butuhkan untuk misalkan membakar sampah yang perlu dibakar, atau juga untuk memasak air, memasak makanan, ya, juga dan lain-lainnya. Tapi di hal tertentu atau di luar kendali, maka api juga merusak, api juga membakar. Karena api punya sifat dasar panas, ya, membakar apapun. Nah, ini, ya, meskipun dalam sebuah kisah sejarah di kitab suci, api yang punya sifat dasar membakar, panas membakar, tidak berlaku kepada Nabi Ibrahim. Karena dia adalah seorang rasul, diberi mukjizat, meskipun dibakar api tidak menjadikan dia terbakar, gosong dan sebagainya. Itu, ya. Jadi orang yang memiliki dominan jiwa, memiliki sifat api, dominan api, sifatnya cenderung dia suka amarah, ya, suka orangnya pemarah, terus orangnya itu ambisius, ya. Terus orangnya terkadang meluap emosinya. Nah, itu. Tetapi jika api ini dikendalikan, sama dengan sifat api ini dalam diri manusia dikendalikan, maka teredamlah api ini, ya, kemudian menjadi yang bermanfaat. Karena dia membakar semangat, gairah manusia untuk hidup. Di kedua itu. Terus apakah dari keempat itu ada dalam tubuh manusia dalam bentuk bagaimana? Oke, kalau misalkan kita gini, tanah, ya, ini tanah. Kemudian air liur itu adalah air. Sedangkan panas dari uap dari kita tadi itu, ya, mengeluarkan nyembur uap itu panas. Kita demam itu adalah unsur api, panas. Juga unsur udara. Nah, udara itu, ya, mungkin kita pernah ngalamilah secara kodrat alami, namanya orang yang kentut itu kan mengeluarkan udara. Jadi itu, ya. Jadi manusia yang mampu mengendalikan empat elemen pembentuk manusia ini, tubuh manusia, dikendalikan, diserasikan, diselaraskan oleh manusia, kemudian melalui pengendalian melalui dengan sebuah ritual tertentu, semakin terkendali, terselaras serasi dengan kehidupan. Jika tidak, betapa banyak orang akibat tertarik dengan empat elemen ini menjadi orang-orang yang kemudian memiliki jiwa yang tinggi tentang materialismenya, ya, terpukau dengan
masalah empat elemen bumi ini, ya, empat elemen ini. Terpukau mereka, tertarik dalam kesadaran rendah, kesadaran bumi, padahal pada akhirnya dia harus meninggalkan tubuh yang kasar dari empat elemen ini menuju ke tempat berikutnya. Jadi jiwa ini harus memang betul-betul mampu, ya, mampu mengendalikan. Melalui proses apa mampu mengendalikan ini? Nah, melalui proses, ya, agama juga mengajarkan seperti kayak bertapa, meditasi, semedi, berpuasa, ya, ibadah-ibadah yang lain termasuk itu sholat, dzikir dan sebagainya. Nah, kalau puasa itu kan menekan unsur kebumian kita dari tanah dan air, ya, termasuk api, nafsu syahwat kita itu juga ditekan, ya, itu api. Terus yang lainnya juga ditekan. Dengan ibadah dia, dengan ritual dia berpuasa, hati menjadi tenang, maka tetap menjadi kokoh seperti tanah, bumi stabil gitu, ya, tenang, bawa ketenangan. Makanya orang yang memiliki dominan tanah tenang, ya, jiwanya. Nah itu, jadi dengan dia bertapa, ditambah dengan dia bertapa, ditambah lagi dia kemudian dia bersemedi, meditasi atau ibadah yang lainnya, maka kemudian dia bisa mampu membuat jiwanya stabil, tidak terikat dan melekat dengan empat unsur elemen ini dasar dari yang bentuk manusia tadi. Dia menjadi manusia yang merdeka, manusia yang bebas. Justru malah mereka bisa mengendalikan, memanfaatkan dari empat elemen ini. Ya, seperti kayak dalam film, ada nama film Avatar, sang pengendali elemen bumi, ya, sang pengendali. Jadi itu, jadi memang manusia-manusia yang superhuman ini, manusia yang punya kemampuan yang dianugerahi Tuhan yang luar biasa, ya, di luar batas kemampuan manusia biasa ini memang mampu mengendalikan empat elemen ini dalam dirinya melalui proses bertapa, dicahayai oleh ruhnya yang berasal dari cahaya, dari maha cahaya, dari nur. Otomatis kemudian dia mengalami kestabilan, ketenangan, kedamaian, mengalami jiwa yang murni, yang itu kemudian terkoneksi, ya, dengan Yang Maha Kuasa dalam kehidupannya. Itu kita belajar tentang empat elemen dasar pembentuk manusia, tubuh manusia. Jadi maaf ini ya panjang videonya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya. Setidaknya bisa jadikan kita bahan renungan atau bahan belajar bahwa manusia itu harus kembali selaras, serasi dan seimbang dengan alam. Ya, apa yang ada di alam semuanya ada pada diri manusia. Kita jagat kecil, mikro, kosmos, yang di luar adalah makro kosmos. Keduanya saling terhubung. Maka kembali manusia tidak boleh merusak di muka bumi. Manusia adalah khalifah fil ard, ya, pemimpin di muka bumi ini, pemimpin segala makhluk, pemimpin segala elemen-elemen partikel semuanya di bumi, memimpin udara, memimpin api, memimpin angin, ya, air dan sebagainya, termasuk makhluk-makhluk yang lain. Itu adalah empat adalah pemimpin khalifah fil ard. Jadi itu pembahasan kali ini semoga memberikan manfaat, pencerahan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.